Indonesia. Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya gubernur bajingan, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Habis-habisan saya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tega bangsanya ditipu. Bu, pola dekik pada pemilu boleh lagi bu, beda kau pengen lagi, kau pengen orang nama kau pengen panci, mundaki pada pemilu boleh lagi bu, pola pada partai si agi bagi sembako, pada partai si agi bagi pese. Kala pesena, kala sembakuna, partai aja pele, makle kapok nipu rakyat. Rakyat ditepu setiap 4-5 tahun. Hai partai politik, hai calon-calon pemimpin, mengapa kau membagi-bagi duitmu, membagi-bagi sembakomu pada saat ada pemilihan umum? Itu artinya penyuapan besar-besaran terhadap rakyat. Hai pemimpin bangsa, kalau kau jadi pemimpin dengan cara menyuap rakyat, rakyat yang disuap, maka hasilnya nanti akan mewujudkan pemimpin-pemimpin rampok dan pemimpin-pemimpin maling. Ini apa punten? Bener pidatoku lagi, bener lagi, mohon bener torok lagi. Pele secocok ke Athena nji, membeda calon bupati pele secocok ke Athena, mon abri pese abri sembako lah kalah so sampian lagi, orang aja pele, ngiding kau penga, membeda senuntut, bulan ele abri pese pas tak milih, nuntut Sukran Makmun pengacara. Biar bukan sarjana hukum. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako, dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Ini yang kikir gula, yang nggak beri tahu kesampean malah uning, cak sampean hidung-gedung, ini, terus hidung-gedung nggak boleh, toreh, lah ini saudara yang kita hadapi. Maka santri-santri sebagai generasi Islam, kau di pesantren tekun belajar, gali api Islam, nyalakan api Islam di seluruh kepulauan Nusantara. Biar terang dengan syariat Islam. Ini yang menjadi garapan kita semua. Kita sudah subhanallah, Belandanya diusir bu, Belandana lamole kapi kebengkona, mosoni binin tinggi, lamba Belanda bedendang matura pu. Kulab orang-orang tua kita berjuang pu, kangkui ngusir Belanda, ropana Belanda na mulai ke negara na, ni binin mulai ke negara na, cuma ropana rokai tina nang sampang, di budin makai Belanda na mulai, lamba siya calanaan ni kabu lamba, reng bini Belanda bu, siya nyonya koboy siya ngangon karpuy ng Meksiko kasa. Lambat sing aku rok panda buk, nyonya Belanda buk, yang kira bukan samangken buk, benih nyonya Belanda buk, nyonya gelis, nyonya nyuates, kelampin yangku, lebih parah lagi, Belanda na yusir, hokoma yangkui, kahu ape kitab undang-undang hukum pidana adalah warisan Belanda yang 60 tahun kita pakai.
tapi nyatanya KUHP gagal. Dengan adanya KUHP, koruptor merajalela, sogok menyogok merajalela, maksiat merajalela, perzinan merajalela, pergaulan bebas merajalela, KUHP tidak berwibawa. Betul? Betul? Saya tawarkan pada pemerintah, karena hukum ini gunanya apa kita bikin hukum? Gunanya hukum untuk membuat pelaku-pelaku kejahatan makle jerah. Ngerti buk jerah? Ngerti jerah buk? Mangken ada KUHP, se korupsi tak jerah, se sogok menyogok tak jerah, malah sajon dadi. Yang kena buatan, se zina sajon dadi, se buk mabuan sajon dadi, narkoba sajon dadi, KUHP na bodoh, tapi maksiat sajon dadi. Berarti KUHP sudah tidak dihargai oleh bangsa Indonesia. Nyatanya KUHP tidak membuat pelaku kejahatan jerah. Perlu saya tawarkan pada pemerintah, saya tawarkan pemerintah, selamatkan bangsa dengan syariat Islam. Coba pemerintah, syariat Islam laksanakan 2 tahun saja, coba. Kalau bagus teruskan, dan saya yakin bagus. Masa manaber tak oleh? Yang kita terus ini oleh manaber, oleh manaber, keng manaber gula pemerintah. Saya tawarkan hukum alternatif. Kalau KUHP sudah gagal,